Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Seperti biasa, kita akan membahas manhwa It's Over the Queen, So Fresh Husband is Actually Invisible. Tapi sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Tanpa basa-basi lagi, kita ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan Kyotian yang menyadari bahwa ada seseorang yang sedang melihat pertempuran antara Sayuan dan Ziroyan. Linger terkagum-kagum dengan kekuatan Ziroyan yang begitu kuat, sedangkan Liu Yan bersyukur karena Sayuan tidak menggunakan semua kekuatannya saat Ziroyan masih di tingkat 9. Kalau tidak, Ziroyan pasti sudah mati. Kyotian memuji kekuatan Sayuan yang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Kyotian meminta sapu tangan kepada Wang Cai. Linger menanyakan, tetapi mengapa dia ingin membantu menerobos? Kyotian menjawab, karena Ziroyan dinaikkan terlalu cepat, dan aura di tubuhnya membengkak dan mengapung. Sayuan mungkin ingin memukuli Ziroyan dan merebutku. Jadi dia membantu Ziroyan memurnikan energi spiritualnya untuk meningkatkan alamnya sebagai kompensasi karena membawaku pergi. Siapa sangka bahwa ketika Ziroyan dipromosikan, satu set baju perang akan muncul. Linger kaget dengan darah yang berada di tangan Kyotian dan menanyakan, "Pangeran, Anda, kenapa ada darah di tangan Anda?" Kyotian menjawab, "Pegunungan Qingyan terdiri dari total 39 gunung, dan tampaknya beberapa orang bersembunyi. Pergerakan pertempuran di sini telah menarik beberapa orang yang tersembunyi. Ada 30 orang. Semuanya berada di ranah Sain." Kyotian marah dan mengeluarkan aura yang sangat menakutkan dan mengatakan, "Saat kalian asik menonton pertempuran Ziroyan dan Sayuan, bergerak dengan kecepatan super tinggi untuk menghadapi mereka. Mungkin karena suasana hatiku sedang buruk, aku akan memilih cara yang baik untuk menghadapinya, dan tanganku kotor." Linger dan Sayuan sangat ketakutan sampai jatuh ke tanah. "Master, harap tenang. Anda tidak berada di bidang bumi berdimensi super tinggi. Orang-orang ini hanyalah orang asing yang datang untuk menonton pertarungan saja," ucap Wang Cai. Kyotian pun kembali tenang dan meminta maaf karena membuat Linger dan Liu Yan takut. Linger dan Liu Yan menjawab, tidak takut sama sekali. Kyotian menyuruh mereka berdua untuk berdiri terlebih dahulu. Kyotian mengembalikan sapu tangannya kepada Wang Cai dan mengucapkan terima kasih. Wang Cai menjawab, "Sama-sama Master yang terhormat," sambil memeluk jiwa Kyotian. Linger bingung bagaimana caranya untuk memisahkan Ziroyan dan Sayuan yang sedang bertarung. Kyotian melihat ke arah Ziroyan yang mengeluarkan sebuah tebasan pedang yang berbentuk naga emas. Ziroyan berhasil menusuk Sayuan. Ziroyan mengatakan, "Mengapa kau tidak menghindar?" Dan ternyata yang ditusuk Ziroyan hanyalah sebuah bayangan. Dan Sayuan sudah berada di belakang Ziroyan sambil memegang Ziroyan dan mengatakan, "Apakah kamu peduli padaku?" Ziroyan pun marah karena Sayuan memegang tanpa seizin Ziroyan. Sayuan melihat dada Ziroyan dan mengatakan, "Sangat kecil." Ziroyan pun marah dan mengatakan, "Aku bukan gadis kecil Zhongling. Memangnya seberapa kecil itu?" Kyotian kaget dengan ucapan Ziroyan. Linger dan Liu Yan sedang melihat Ziroyan dan Sayuan bertarung. Tapi Linger tidak mendengar apa yang Ziroyan katakan. Kyotian pun khawatir jika Linger mendengar apa yang Ziroyan katakan, karena Linger sangat menghormati Ziroyan, dan orang yang dihormati Linger ternyata telah menyakitinya. Pertempuran menjadi lebih sengit. Liu Yan meminta kepada Kyotian untuk menghentikan pertarungannya, jika tidak akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Kyotian pun setuju untuk menghentikan pertarungannya.
Kyotian pun melakukan pemanasan terlebih dahulu. Linger dan Liu Yan merasa senang karena Kyotian akan menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Dan ternyata Kyotian hanya berteriak meminta untuk berhenti bertarung. Linger dan Liu Yan pun kaget. Shiroyan dan Sayuan yang sedang bertarung mendengar suara Kyotian yang menyuruh mereka untuk berhenti bertarung. Kyotian berpura-pura terjatuh. Shiroyan pun khawatir dan langsung menangkapnya. Kyotian pun keenakan. Sayuan mengira Shiroyan telah melakukan serangan diam-diam kepada Kyotian supaya dirinya bisa berbuat seperti itu kepada Kyotian. Mereka berdua saling bertatapan. Sayuan merasa iri kepada Shiroyan yang bisa melakukan hal seperti itu kepada Kyotian. Sedangkan Shiroyan kesal karena dituduh sembarangan oleh Sayuan, dan mereka berdua berdebat tentang pakaian siapa yang lebih bagus. Kyotian menyuruh mereka berdua untuk membeli 2 set pakaian bersamaan. Shiroyan menanyakan, "Apa katamu?" Kyotian panik dan menjawab, "Sayangnya mata air panas telah musnah olehmu, dan aku tidak akan bisa berendam di masa depan." Shiroyan kesal dan mengatakan, "Hah, mata air panas? Aku pikir kau sebaiknya menghabiskan malam dengan berendam di mata air panas. Jadi kau tidak perlu kembali ke istana pangeran malam ini. Liu Yan, biarkan dia tinggal di rumah lamamu dan tinggal di kota Qingyan." Liu Yan terdiam karena rumahnya berada di kota tua kota Qingyan. Tidak hanya agak jauh dari kota Qingyan, tapi juga terlalu sepi untuk ditinggali. Shiroyan memberikan Kyotian kepada Sayuan. Kyotian menanyakan bagaimana dengan hotpot malam ini. Shiroyan pergi sambil menjawab, "Aku akan memakannya sendirian." Sayuan terdiam karena Kyotian mengabaikannya. Kyotian meminta maaf kepada Sayuan dan meminta untuk tinggal di rumah Sayuan. Karena Sayuan kesal kepada Kyotian, Sayuan menjatuhkan Kyotian dan menolak Kyotian untuk tinggal di rumahnya dengan alasan karena ada sesuatu yang harus dilakukan malam hari ini. Shiroyan melarang Kyotian untuk tinggal di Mansion Zong. Sayuan dan Shiroyan langsung pergi. Liu Yan menunjukkan di mana rumah tua itu berada. Linger khawatir dengan Kyotian. Kyotian mengatakan, "Aku tidak menyalahkan kalian jika kalian tidak mengerti. Tetapi kalian bisa tertawa jika kalian mau. Aku bahkan lebih tidak nyaman melihat kalian menahan diri seperti ini." Linger dan Liu Yan pun langsung tertawa. Di malam hari di rumah tua, Kyotian sedang berbaring di tempat tidur. Wang Cai menanyakan, "Master yang terhormat, apakah Anda perlu mengaktifkan mode bantuan tidur?" Kyotian menolak karena Kyotian akan tidur larut malam hari ini. Di larut malam, tiba-tiba seseorang datang ke tempat Kyotian yang sedang tidur. Dan orang tersebut ternyata adalah Shiroyan. "Kamu tidur nyenyak, memberitahumu untuk tidak kembali. Kamu benar-benar tidak akan kembali," ucap pikiran Shiroyan. Ternyata Kyotian berpura-pura tertidur dan menantikan apakah Shiroyan akan menciumnya. Shiroyan mendekati Kyotian dan mengecek apakah Kyotian tidur atau pura-pura tidur. Shiroyan mengeluarkan sebuah makanan. Shiroyan akan mencium Kyotian dan berharap Kyotian tidak terbangun. Kyotian yang mencium aroma enak langsung terbangun. Shiroyan langsung menjauh dari Kyotian dengan malu-malu. Kyotian heran kenapa Kyotian ngiler lagi. Kyotian pun mengira bahwa yang menyebabkan dirinya ngiler itu disebabkan oleh aroma makanan. Shiroyan berkata, "Jadi begitu, aku bertanya-tanya mengapa kamu ngiler setiap kali kamu tidur, dan sekarang aku akhirnya menemukan alasannya. Jika memikirkannya dengan hati-hati itu normal. Siapa yang membuatmu begitu serakah?" "Itu dia, jadi begitu. Tunggu, itu tidak benar.
Yang mulia, mengapa Anda di sini? Ucap Qiuetian. Ziroyan pun hanya bisa terdiam. Qiuetian menanyakan, Yang mulia. Ziroyan menjawab, aku tidak ingin datang. Setelah memikirkannya, bagaimana Kaisar Yan Agung dapat melakukannya sendirian? Terlebih lagi, aku bukan orang yang berpikiran sempit. Tetapi hukuman tidak bisa dihindari. Untuk hidangan hotpot malam ini, kamu hanya boleh memberiku makan, dan kamu tidak diperbolehkan menggunakan sumpitmu sendirian. Qiuetian pun menuruti apa yang Ziroyan mau, dan akan membuat Ziroyan makan dengan nyaman. Qiuetian langsung mendekati Ziroyan. Ziroyan menanyakan, kau, apa yang kamu lakukan begitu dekat? Qiuetian menjawab, Yang mulia, jika duduk terlalu jauh tidak nyaman memberi makan. Jika secara tidak sengaja menjatuhkannya di atas meja atau di tanah, itu tidak sopan bagi Anda. Kedua, dan yang paling utama adalah membuang-buang makanan. Bagaimana menurutmu, Yang mulia? Ziroyan malu-malu dan menjawab, aku juga berpikiran bahwa seharusnya begitu. Ziroyan pun tersenyum dan Qiuetian sedang meniup makanan agar cepat dingin. Qiuetian menyuruh Ziroyan untuk membuka mulutnya. Qiuetian menanyakan apakah enak. Ziroyan menjawab, biasa saja. Lagi pula aku hanya makan sedikit. Bagaimana aku bisa tahu enak atau tidak? Qiuetian langsung memasukkan sebuah makanan dan menyuruh Ziroyan untuk menunggunya sebentar. Setelah matang, Qiuetian langsung menyuapi Ziroyan kembali, dan tidak sengaja sumpitnya terjatuh ke tanah. Qiuetian kesal kenapa dirinya begitu ceroboh, sampai menjatuhkan sumpitnya. Qiuetian meminta maaf kepada Ziroyan karena tidak bisa melakukan hal sekecil seperti melayani Ziroyan. Ziroyan meminta kepada Qiuetian untuk tidak terlalu menyalahkan diri sendiri dan hal kecil seperti ini. Qiuetian menanyakan, bagaimana cara memberi makan makanan ini? Ziroyan menjawab, tidak apa-apa, aku ada begitu banyak peralatan makanan cadangan di ring penyimpanan. Qiuetian seolah-olah tidak mendengar apa yang dikatakan Ziroyan dan mengatakan, apa boleh buat? Aku hanya bisa memberikannya makan dengan mulutku. Ziroyan pun kaget dan malu. Setelah itu, Qiuetian menyuapi Ziroyan dengan mulutnya, dan Qiuetian langsung mencium Ziroyan. Qiuetian menanyakan, Yang mulia, apakah ini enak? Ziroyan malu dan menjawab, biasa saja, ini normal. Ziroyan sangat senang dan malu dan berpikir, rasanya benar-benar berbeda dari diam-diam. Benar saja, kita masih harus datang dengan cara yang adil. Ziroyan melihat ke arah Qiuetian dengan malu-malu. Ziroyan berusaha untuk mendekati Qiuetian. Tapi tiba-tiba Sayuan datang. Sayuan menawari Qiuetian untuk minum anggur bersamanya. Sayuan melihat ke arah Ziroyan dan menanyakan, mengapa kamu roti kukus kecil di sini? Ziroyan menjawab, aku juga ingin tahu pertanyaan ini, dasar sapi. Mereka berdua bertengkar dan saling olok-mengolok satu sama lain. Sayuan menanyakan, ini aneh. Bukankah Kaisar sangat marah dan melarang kakak Qio kembali ke istana untuk bermalam? Dia juga secara khusus mengatakan kepada orang lain untuk tidak kembali ke rumah Zhong. Semua ini untuk pertemuan pribadi di sini. Ziroyan menanyakan, ini lebih baik daripada beberapa orang dengan sengaja diam-diam dan menguping pembicaraan orang lain, dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus mereka lakukan di malam hari. Apakah urusanmu di malam hari hanya menyelinap untuk menemukan laki-lakiku? Sayuan berkata, tapi menurut yang aku tahu, kamu hanya menggunakan kakak Qio sebagai tameng kan? Perdana Menteri Liu baru saja melamar untuk putranya, dan kau menikah malam itu, trik kotor.
Shiroyan pun emosi dan mengatakan, terlepas dari apakah dia tameng atau bukan, sejak dia masuk istana dia adalah laki-lakiku sejak lahir. Dan Shiroyan menyentuh dada Sayuan. Sayuan pun emosi karena dadanya disentuh oleh Shiroyan dengan sesuka hati. Sayuan langsung mendekati Shiroyan, sedangkan Kyotian sedang makan sambil melihat mereka berdua. Setelah selesai berkelahi karena tidak tahu siapa yang menang, Sayuan menantang Shiroyan untuk minum anggur. Shiroyan pun menerima tantangan Sayuan dan langsung mengeluarkan anggur dan mangkuk yang sangat banyak. Sayuan dan Shiroyan langsung membuka tutup anggur tersebut bersamaan dan menyuruh Kyotian untuk menuangkan anggurnya. Beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Kyotian yang sedang menuangkan anggur untuk Sayuan dan Shiroyan. Sayuan dan Shiroyan sepertinya belum mabuk dan terus meminta lagi untuk minum. Sayuan mempunyai sebuah ide untuk minum dengan cara yang berbeda. Shiroyan menanyakan, bagaimana caranya? Sayuan menjawab, bagaimana kalau kita mencoba gerak, kehilangan gerakan dan minum seteguk. Intinya, setiap kali mereka minum, mereka harus bergerak. Shiroyan pun menyetujuinya dan langsung bertarung. Shiroyan berhasil memukul Sayuan, lalu Shiroyan meminum anggur dan langsung menyerang Sayuan. Sayuan meminum anggur. Kyotian melihat mereka berdua minum dan bertarung. Kyotian berpikir, Shiroyan yang biasanya menuangkan 3 cangkir benar-benar menggertakku. Sudah minum beberapa toples dan dia masih bisa bertarung bolak-balik dengan Sayuan. Dan apa yang terjadi pada Sayuan yang memegang arak yang baunya sangat menyengat? Apa artinya konsentrasi alkohol yang tinggi dalam cincin penyimpanan permaisuri? Bukankah mangkuk anggur sudah siap? Apa yang terjadi? Karena sudah lelah berkelahi, Sayuan dan Shiroyan bersandar di sebuah pohon. Shiroyan dan Sayuan menangis. Shiroyan mengatakan, ayahku hilang dan ibuku juga pergi. Apa kamu sama sengsaranya denganku? Kamu masih merampok suami Kyo dariku. Sayuan mengatakan, orang tuamu mungkin masih hidup. Tapi bagaimana dengan orang tuaku? Mereka saling pukul sampai mati. Tidak bisakah kau memberikan kakak Kyo kepadaku? Sayuan dan Shiroyan terus beradu nasib. Shiroyan mengerti kalau nasib Sayuan sedikit lebih buruk darinya. Dan mereka berdua menangis sambil berpelukan. Kyotian pun bingung. Apa arah plotnya? Apa ini pertemuan menyedihkan? Kyotian mendekati mereka berdua dan membawanya ke dalam rumah. Kyotian menaruh mereka berdua di tempat tidur. Kyotian mengeluh karena harus bersih-bersih, sedangkan mereka berdua tertidur. Kyotian membuka celah dimensi dan memasukkan sampah tersebut ke dalamnya. Beberapa saat kemudian akhirnya Kyotian selesai bersih-bersih dan kembali ke dalam rumah. Kyotian melihat Sayuan dan Shiroyan yang sedang tertidur. Kyotian pun senang melihat mereka berdua tidur dengan sangat lelap. Di pagi hari, Sayuan dan Shiroyan entah apa yang terjadi, mereka berdua cuma memakai pakaian dalam. Mereka berdua yang masih tidur saling mendekat dan akhirnya saling berciuman. Setelah mereka sadar, mereka berdua langsung meludah karena jijik. Sayuan mengira bahwa Shiroyan yang telah menciumnya. Shiroyan emosi dan mengatakan bahwa Sayuanlah yang mencium Shiroyan. Sayuan emosi dan meminta Shiroyan untuk bertarung. Shiroyan pun tidak takut dan menurutinya. Kyotian datang ke tempat Sayuan dan Shiroyan. Kyotian melihat mereka berdua yang sedang berkelahi di atas tempat tidur yang hanya memakai pakaian dalam. Kyotian pun langsung pergi sambil mengatakan bahwa dirinya akan membuat sarapan untuk mereka berdua.
Kakak Kyo benar-benar buruk barusan. Dia terus menatapku, ucap Sayuan. Si Royan mengatakan, benar-benar tahu cara bercanda. Suami Kyo jelas-jelas hanya memandangku. Seseorang seharusnya tidak boleh merasa terlalu baik tentang dirinya sendiri. Gak baik terlalu percaya diri. Siapa yang suka melihat roti kukus, ucap Sayuan. Si Royan pun emosi dan akan merobek mulut Sayuan. Mereka berdua berkelahi kembali. Kyotian pun hanya melihat mereka berkelahi dan tidak melakukan apa-apa. Beberapa saat kemudian di halaman rumah, Sayuan dan si Royan sedang makan. Sayuan memuji makanan yang dibuat Kyotian sangatlah enak. Si Royan tidak menyangka bahwa kemampuan masak Kyotian sebanding dengan Yang Ming. Kyotian pun senang mendengar pujian dari mereka berdua. Si Royan menanyakan, jika demikian mengapa suami Kyo meminta Paman Zong untuk memasak daripada melakukannya sendiri? Kyotian menjawab, makanan yang dimasak oleh orang lain selalu lebih enak daripada yang dibuat sendiri. Kyotian melihat Sayuan makan dengan sangat cepat. Kyotian mengatakan, pelan-pelan, apa kau bodoh? Tidak ada yang akan merampokmu. Aku juga tahu itu, ucap Sayuan. Si Royan pun ikut-ikutan dan langsung memakannya sampai habis. Kyotian bengong dengan keinginan aneh mereka berdua yang tidak mau kalah satu sama lain. Mungkin pembahasan kali ini sampai di sini terlebih dahulu dan sampai jumpa di next video.